Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon night, Now they always say congratulations. come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Sobat-sobat Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang menuju sore nih ya. Semoga di kesempatan kali ini, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebelumnya kenalin nih, aku Satria dan ini teman saya Edelweiss. Kali ini kita akan membahas film yang mungkin akan relate dengan kehidupan teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa nontonin terus keseruannya dalam 1 jam ke depan ya. Jadi jangan sampai di-skip pokoknya. Oke Sobat Bapil, penasaran gak sih seberapa keren narasumber-narasumber kita hari ini? Tentunya keren banget dong Kang ya? Betul sekali. Yang dimana bukan keren saja, tapi tampan-tampan juga ya kakak ya. Nah, Betul. daripada kita menunggu lama-lama, langsung saja kita panggil untuk narasumber kita hari ini. Boleh langsung masuk aja, akang-akang. Wih, keren-keren. Kabar kalian sehat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, boleh ini. Ambil. Ini Kang. Oke. Ya. Oke, akang-akang terima kasih banyak sebelumnya sudah menyempatkan waktunya datang ke sini ya. Oke, sebelumnya mungkin boleh perkenalan dulu dari akang ini. Oke, cek. Saya Erlangga, saya mahasiswa Ilmu Komunikasi UNLA. Saya Ilham Nugraha, saya dari Ilmu Komunikasi UNLA juga. Saya Muhammad Rizky Januari, saya juga dari Ilmu Komunikasi Langlang Buana. Wow, keren-keren ya satu kampus. Aduh, tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Oke, akang-akang sebelumnya boleh tanya-tanya dulu dong ya, boleh ya? Boleh. Mungkin diawali dengan apa ya? Kesibukan mungkin ya. Akang-akang akhir-akhir ini gimana sih gitu sebagai mahasiswa gitu? Berhubung sekarang ini udah akhir semester ya. Betul. Ya, yang pasti kesibukannya sekarang menuntaskan tugas-tugas akhir dan ya mungkin persiapan untuk UAS lah ya. Persiapan untuk UAS ya itu sih. Kalau dari Kang Ilham, Dan kesibukan di luar kampus atau gimana nih? Dua-duanya boleh banget Kang diceritain. Cukup berat ya. Tapi kalau misalnya saya di luar kampus tuh ya mungkin buat cari-cari jajan mah buat sendiri mah emang ya seperti itulah. Oh, sambil bekerja Kang. Betul. Wah, keren banget. Alhamdulillah ya. Ya kebetulan nih partner saya juga ini dalam bekerja. Keren-keren anak Unla ini ya. berarti Kang Ilham sama Kang Bokir selain berkuliah bekerja juga ya? Betul. Oke. Dari Kang Bokir mungkin? Kalau saya mungkin benar salah satunya dari tugas akhir ini udah akhir semester, kita harus nyelesain tugas dan mungkin kita harus tahu ke depannya nyari apa gitu, maksudnya cari mungkin magang atau nyari pekerjaan gitu buat mengisi waktu luang biasanya. Yang tadinya ada kegiatan mungkin
kita libur harus ada kegiatan juga gitu maksudnya. Jadi nggak Betul. tersia-sia gitu. Betul. Iya benar sih, kan lumayan lama ya 3 Iya, bulan. Iya, lumayan benar, lumayan benar. lama. 3 bulan tuh bukan hal yang dikit gitu maksudnya tuh. Kita Waktu ya. waktu panjang gitu. Karena Panjang, waktu benar. adalah Uang. Money. Uang lalu waktu. Enggak, Ding. Betul. Oke, sebelumnya aku mau nanya-nanya nih akang-akang antara pekerjaan dan magang nih ya. Di antara akang-akang pro magang apa kerja nih? Kalau itu sih kita bergantung pada tujuannya dulu sih. Misalkan kalau kita memang lagi butuh uang nih, Ya. ya Nah. itu pasti diprioritaskan untuk bekerja kan. Tapi betul. kalau untuk magang itu lebih cenderung ke pengalaman, karena nggak semua tempat magang itu bisa memberi apa ya? Salary. Nah, bisa Betul. bisa dibilang memberi Benefit lah. benefit Oke. seperti itu. Tapi kan kalau berbicara soal benefit nih, rata-rata yang magang itu dikasih sertifikat juga terkadang, dan juga ada mendapatkan pengalaman. Apakah Betul. itu kan masuknya ke benefit juga, mungkin masuknya ke gaji kali ya? Iya, Iya, uangnya, Iya. iya benar sih. Ya kasarnya mah uang lah. uang. Nah, kalau gitu kita langsung to the point aja ya. Ada pertanyaan-pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan nih soalnya. Kan kalian seorang mahasiswa nih dan suka ada juga yang bekerja. Nah, di sela-sela kesibukan kalian tuh suka nonton film gak sih? Gitu. Kalau misalkan ada pun, ada gak sih film yang menurut kalian itu berkesan banget nih buat hidup kalian atau yang mungkin relate gitu? Siapa dulu nih? Sok, siapa dulu boleh? Oh boleh. Siapa? Dari Haris Akang dulu. Mungkin. Kalau mungkin saya film yang paling berkesan buat saya tuh yang mungkin relate dalam hidup saya itu mungkin ya film satu ini ya yang judulnya Home Sweet Loan. Jadi film ini adalah film yang ada satu pemeran yang bernama Kaluna itu harus menanggung beban keluarga yang harus bisa membiayai listrik, rumah, terus yang membiayai kakak-kakaknya di rumah gitu. Padahal ya itu suatu bukan tanggungan dia gitu. Karena dia juga pasti punya impian untuk apa yang dia capai gitu, selama dia bekerja tuh. Gitu mungkin sedikitnya. Lebih ke kesadaran ya itu Ya, mah kayak kesadaran. sebagai anak gitu ya. Iya. Oke, dari Akang Ilham mungkin ada. Ya mungkin sama sih seperti Kang Rizky juga. Film yang emang bener-bener relate di aku tuh memang bener-bener pas banget di aku tuh emang film yang itu. Yang ini. Soalnya aku dari dulu nonton film tuh nggak pernah sampai ngeluarin air mata terkecuali film ini. Iya. Soalnya film ini tuh bener-bener relate. Ngena banget gitu ya. Jadi keluar air mata. Betul. Sama saya. Pas nonton emang sedih kalau Sama-sama film banget. itu. Ya. Dari pulang bekerja pakai earphone. Sama banget itu aku pernah ngalamin. Soalnya emang pas nonton juga emang sedih sih kalau film Home Sweet Loan. Iya. Mungkin kalau dari Kang Erlangga, Kalau saya ya, saya kan nonton film itu udah kebiasaan sih, udah suka dari kecil. Udah banyak lah film-film yang ditonton. Mungkin yang paling berkesan bagi saya yang pernah nontonin berbagai macam genre film itu ya La La Land. La La Land 2016 itu film ya sebenarnya filmnya sederhana tentang pasangan yang nggak sejalan aja antara hobi pekerjaan Mia dan Sebastian Lebih gitu kan namanya. lebih ke romance ya itu mah ya. Iya romance. Mia yang dia pengen jadi artis Hollywood, terus Sebastian dia yang pengen jadi musisi jazz, itu kan berlawanan. Sementara Mia juga dia nggak suka musik jazz. Sebenarnya ceritanya mah simple tapi eksekusinya aja sih yang benar-benar bagus banget, karena itu kan film drama musikal ya. Iya. Nah, drama musikal. Jadi ya suka aja karena memang dasarnya saya suka musikal sih. oke, berarti kalau kita ngebahas tentang film nih, kira-kira ada gak sih dari teman-teman di sini yang mungkin saat nonton film itu ke-trigger gitu, kayak wah ini kayak gue banget gitu, atau mungkin yang lainnya gitu, momen-momen saat menonton film aja mungkin, atau saat kalian menonton itu ya kayak itu ngerasa lah seperti ini. Berarti yang benar-benar relate gitu ya. Ya. Ya film yang tadi sih kalau aku. Kalau mungkin saya dari film ini ya yang paling relate tuh ketika kita pulang bekerja, kayak datang ke rumah tuh kayak bukan penghuni tapi kayak kita
tamu. ya. Ya, itu selama satu hari full kerja tuh. Iya. Kadang kalau kita merantau atau apapun, ya kayak datang ke rumah tuh bukan kayak penghuni lagi, kayak tamu aja. Itu. Kayak gitu ya, Kang. Triggernya gitu. Berarti semuanya sama ya kayak Ya ada tambahan sih dari aku mungkin Oke. kalau aku lebih ke trigger kan si Kaluna ini kan bungsu ya. ya. Ya sama kan kayak aku juga bungsu kayak. Nambah relate dong, Kang Iya ya. makanya nambah relate bener. Apa ya? Yang jadi bukan yang ngebedainnya itu aku sama dia tuh kayak alhamdulillahnya gitu di keluarga aku emang aman-aman aja, nggak kayak Kaluna seperti itu. Cuman untuk misalnya cari uang sama buat pulang ke rumah capek kayak gitu tuh emang bener-bener relate di aku gitu. Berarti Terus emang apa ya, dia tuh pernah bilang pokoknya orang biasa seperti kita tuh untuk mimpi juga harus tahu diri. Nah itu bener-bener relate gitu. berarti Kang Ilham tuh lebih ke bertanggung jawab atas diri sendiri Betul. banget ya gitu. Betul. Oke. Oke, Sobat Bapil, seru banget kan ya cerita kita hari ini. Jadi ada sesi selanjutnya, tunggu aja. Sobat Bapil, balik lagi sama aku Edelweiss dan Satria. Oke, Sobat Bapil, di sini kita bakal bahas-bahas film ya. Yang salah satunya tadi relate dengan akang-akang semua ya. Jadi langsung aja aku bakal nanya-nanya narasumber kita hari ini yang tentunya keren-keren. Oke nih, akang-akang. Kan tadi tuh kita ngebahas film Home Sweet Loan ya. Betul. Apa sih pendapat kalian tentang film itu? Menurut akang-akang nih. Oke, ini mau ngebahas dari mana dulu nih? Mau dari sisi subjektif apa objektifnya? Dari dua-duanya mungkin ya? Boleh langsung mungkin dari Subjektif subjektif dulu, dulu aja. Subjektif ya? Ya. Boleh banget nih, Kang. Ya mungkin yang lebih relate dulu kali ya kalau subjektif. Kalau saya kan nggak relate sama kehidupan Kaluna. Jadi ya lebih baik ya boleh Bokir Boleh. atau Kang yang Ilham dulu mungkin. Apa sob pendapatnya? Kan isi dulu. Pendapatnya mungkin lelahnya bekerja sebagai urban apa namanya tuh? Urban Milenial ya. people. Ya, jadi kita kadang bekerja tuh harus pakai transportasi macet. Kadang kita harus bisa meminimalisir Usir, waktu gitu. Betul. Gitu, nggak kayak kita bawa kendaraan sendiri. Iya. Gitu, harus tahu apa yang penting. Cuman kalau misalnya bawa kendaraan sendiri juga kadang kita mikir nggak sih kayak oh macet, bensin pasti. Iya. Iya, Ada itu salah persyaratan satunya. juga. Cuman nggak relate-nya tuh ketika kita berangkat kerja, tapi harus pakai transportasi dengan keadaan macet. Gitu, maksudnya tuh. Apalagi Dengan pulang ada kerja. Ya, apalagi pulang kerja. Lelah. Lelah. Iya. Gitu. Oke. Jadi subjektifnya itu Ya. ya. Dari Kang Ilham? Ya mungkin dari aku subjektifnya tuh yang benar-benar apa ya, sama kayak aku atau gimana nih? Ya. Yang Kang Ilham rasain aja di kesamaan antara film sama Oh, ada pokoknya ada satu scene yang dimana dia tuh kayak dipindahin si kamarnya itu, oh ya. dan aku tuh pernah ngerasain seperti itu. Ke kamar pembantu ya kalau Kaluna. Kalau Kang Ilham sendiri Kalau aku kemana? mah ke ruang tamu. Oke. tapi kan Kaluna juga ada scan-nya. Apa? Ada Yang scene. ya ada Oh, iya. sorry, Iya, iya. sorry. Ada Lidah scene. Sunda soalnya. Aman. Nah, ada scene-nya juga. Dia itu dipindahin ke ruang tengah juga gara-gara yang atapnya roboh sama oh, kucing. Ada kucing jatuh ya? Iya. Pantes relate banget. Iya benar. Itu sampai dibuat kayak apa? Penghalang pakai Iya, apa ya? pakai ya itu Iya. Pakai gorden. Kayak dulu mah kalau kita mah saung-saungan. Iya, sama-sama. Pas kecil itu Iya, situasinya. Oke, Kang Ilham mau nanya nih, kan kalau misalnya Kaluna tuh pindah kamar karena ada ponakan-ponakannya kan ya. Betul. Nah, kalau Kang Ilham sendiri boleh tahu nggak sih kenapa bisa dipindahin kamar seperti itu? Kalau aku mungkin dari semenjak aku pindah kamar tuh sebenarnya saya nggak apa-apa sih, cuman emang benar-benar relate dalam film ini tuh emang ya ngerasa banget. Gue Ngena banget nih, ya, gitu. soalnya dulu ya ini cerita pribadi ya. Ya, nggak apa-apa sok. Dulu kakek sama nenek saya tuh nenek saya kan sakit. Mm-mm.
ada kakek saya juga. Kakek saya tuh masih alhamdulillahnya sehat. Terus dibawalah ke rumah pakai kamar aku. Nah, paling gitu sih. Oke. Dan kebetulan Kang Ilham tuh udah bekerja gitu. Betul. Jadi harus ngalah gitu lah ya. Iya. Ya mungkin dari pulang kerja ya pengen rebahan di kamar kan, pengen bebas gitu kan. Pengen me time ya. Iya. Jadi kayak nggak bebas ya. Ya gak apa-apa sih sebenarnya, cuman ya ngerasa banget sama film ini tuh ya emang benar-benar aku banget gitu. Kayak diasingkan di rumah sendiri lah. Oke. Oke, mungkin dari Kang Erlangga mungkin. Ya. Kan udah bilang ya, kalau saya memang gak relate sama film ini, tapi justru karena gak relate itu film ini nih memang bagus banget karena sutradaranya kan siapa sih? Sabrina Rochelle ya. Sabrina Rochelle itu kan sama dia juga mendirect film drama juga, judulnya Nokta Merah Perkawinan. Itu tuh dua film itu tuh mirip-mirip karena sutradaranya ini bisa ngolah emosi penonton gitu. Walaupun secara cerita penonton itu nggak relate sama karakter Kaluna, tapi penulisannya itu bisa ngebawa perspektif penonton itu ke karakternya gitu. Nah, menurut saya film bagus tuh ya film yang seperti itu gitu, yang bisa memancing emosi. Walaupun kita nggak relate, tapi kita bisa masuk ke perspektif karakter Kalunanya. Waktu nonton pun ya ngerasa sedih juga, ikut sedih. Bahkan waktu itu saya ingat pertama kali saya nonton itu sebelum rilis secara reguler. Itu masih awal-awal rilis gitu. Jadi pas banget tuh ada aktornya, ada sutradaranya datang ke studio bioskopnya. Jadi di situ bakal ada yang cerita-cerita juga gitu. Ya. Tapi kalau memancing emosi nih, pastinya ada dong di film Home Sweet Loan itu yang memancing greget kita gitu. Kayak kita tuh greget banget. Misalkan dalam scene yang saya ingat itu yang Kaluna itu membayarkan buat utang kakaknya yang 300 juta 330 gitu. 300. Ya, yang itu makanya greget banget. Kalau dari kalian sendiri gimana nih? Ya, itu salah satu sih yang paling ngebuat emosi karena ya kita lihat di spreadsheetnya Excel Kaluna itu tabungannya 300 juta sekian gitu kan. Iya. Dan rapi banget. Pas udah bayar utang itu ditunjukin banget terang-terangan kalau dia bayar utang 300 juta tinggal 15 ribu kalau nggak salah. 15 juta ya. Itu kerasa banget itu emosinya sih. Gitu. Kalau dari Kang Ilham mungkin atau Kang Bokir? Ya sama sih. Sama momen-momen itu. Ya, soalnya ya gak greget gimana gitu, itu bukan Iya. kesalahan Kaluna, itu kakaknya yang makanya. ngepinjol buat terus ngegadain sertifikat rumah buat beli rumah gitu. Ibaratnya kayak gini, masalah kakaknya dia tahu, masalah orang tuanya dia tahu, terus masalah dia siapa yang tahu gitu. Dari Itu situlah sih ya, yang muncul. paling greget. Iya, di situ. Tapi dari awal-awal juga udah mulai greget sih ngelihat tingkah laku kakak-kakaknya itu. Iya. Oh, yang ini yang ada satu scene pokoknya yang dia tuh bukan melempar ya, kayak ya udah ini cuci aja, ya. Oke. cuci piring tuh. Kayak lo numpang gitu loh kasarnya. Iya. Aku kurang ingat sih kalau yang itu mungkin ya. Yang ini sih ada apa? Waktu kakak iparnya itu mau yang minjem duit. Iya. Mau minjem duit itu kan. Mau minjem duit terus ceritanya kayak basa-basi lah di awal. Tapi pas setelah paginya pas Kaluna mau berangkat kerja, terus kakak Kaluna yang laki-laki ini malah apa ya? Bilang sesuatu Kalau kakak iparnya ini kalau ada yang gak suka tinggal omongin aja Iya. sama Mas. itu Gitu kan. gila. Sakit banget sih itu kalau di posisi Kaluna. Padahal dia gak tahu apa-apa loh kan. Bener. Iya. Oke. Sekarang aku mau nanya lagi nih pertanyaannya, kan dari tadi kayak meskipun Kang Erlangga nih enggak relate dengan film ini, ada gak sih kekurangan dari film ini? Kekurangan yang saya notice ya dari film ini, di awal-awal tuh agak kerasa keganggu sama apa sih musik-musiknya. Walaupun musik-musiknya bagus ya, musik-musiknya bagus, tapi Pas gitu. kayak diputer terus diputer dengan kayak lagu-lagu yang ada liriknya gitu kan. Padahal
di awal-awal itu pengen ngerasain dulu atmosfer filmnya gitu tanpa lagu-lagu yang diputer gitu. Kayaknya agak keganggu sedikit sih, tapi bukan berarti kayak jelek enggak. Iya. karena banyak momen-momen yang lagunya diputer itu justru memperkuat emosi, sama ada ya beberapa hal komedi. Ya. Ya. Contohnya kayak apa sih, waktu lagi dengerin musik terus ada ini Iklan Oh, Spotify. iklan. ada iklan itu. Dia juga bingung kan Pak waktu itu mau premium apa enggak nih. Ya itu posisinya karena dia udah apa ya, Kaluna itu udah ngerasa apa ya, sedikit bebas lah. Dia kan itu posisinya udah keluar rumah kan. Iya, udah kabur dari rumah lah. Udah kabur lah. Jadi ya udahlah dia sikat gitu langganan. Iya. Ya itu sih dari sisi lagunya itu ya. Kayak terlalu banyak aja diputar. Iya Iya. sih. Lagunya kayak itu aja lagi. Bukan itu, Enggak, bukan justru terkesan banyak. itu aja sih, tapi lagu saya tuh pengen kayak instrumental aja sifatnya, yang kayak instrumental gitu aja. Nggak, maksud dari itu aja tuh kayak cuma beberapa lagu itu aja gitu yang ditunjukin. Gitu. Oke. Kalau dari Kang Ilham sendiri, apa Kang Bokir ada gak sih Kalau dari aku, kurangnya gitu? Kalau misalnya enggak, ya nggak apa-apa gitu. kalau dari aku mungkin kurangnya tuh terlalu ini ya. Soundtracknya terlalu banyak mungkin, jadi bingung gitu. Seperti itu sih paling. Oke. Dari Kang Kalau Bokir? ngomongin soundtrack mungkin kalau menurut saya agak sedikit itu, mungkin beda pendapat Enggak, juga. banyak, justru banyak. Enggak, kalau menurut saya sendiri gitu kan beda-beda. Oh. Mungkin dari saya kekurangan ini dari endingnya yang terlalu terburu-buru gitu mungkin. Jadi dalam hal dalam percintaannya tuh terlalu memaksakan mungkin gitu lah. Jadi endingnya tuh terlalu buru-buru gitu maksudnya. Kenapa tuh? Kok bisa? Padahal menurut gua pas aja sih. Enggak sih, Ya, emang saya setuju. Emang benar-benar. Kenapa? Happy end. Gini. Masalah pas dia udah resign juga, minimal tayangin lah 2 menit atau 3 menit saat dia produksi apa ya? Dia tuh usaha apa ya? Catering. Catering. Ya. Minimal kayak yang ordernya ditampilin gitu biar kelihatan ramainya gitu kan. Nah, terus pas iya, adegan dilamar juga ya emang romantis sih gitu. Cuma dibaluti dengan komedi juga, jadi kayak agak kurang aja gitu momen-momen romantis dibaluti dengan Ending yang mau buru-buru Ya. beres gitu acara itu. Beres film. Oke. Ya menurut saya itu nggak masalah sih, karena di awal juga kayak udah dibangun aja soal kedekatan mereka itu, terutama ketika Kaluna itu nyewa apartemennya Si temannya siapa sih? ya Yang cowok. Derby Romero. Derby siapa? Iya, Lupa iya, karakternya Derby. Iya, aku lupa. lupa sumpah. Cowok aja itu pokoknya satu kan cowok. Iya, Derby Romero lah. Iya, Derby Romero. Ya itu udah diperlihatkan kedekatannya gitu. Jadi ya kalau ya sebenarnya udah ketebak sih endingnya seperti apa gitu kan. Tambah ada spoiler juga dari teman-temannya pas ngumpul, kayak dia itu ngedeketin si ini tapi jadinya sama si ini, terus putus, endingnya bakal nikah sama si Kaluna, dan ternyata bener juga kan spoilernya itu. Ya walaupun itu konteksnya Iya, bercanda ya. Iya, yang di apartemen yang apa sih, yang ada tetangga yang berantem gitu. Yang 200 juta itu. Iya. 200 juta per malam kan. Keren ya. Oke, Sobat Bapil, tentunya seru banget ya ngobrol-ngobrol kita hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tunggu kita di sesi selanjutnya. Oke, Sobat Bapil, balik lagi sama aku Edelweiss dan Aku Satria. Oke, Sobat Bapil, seru banget kan ya ngobrol-ngobrol kita dari sesi ke sesi ya. Sekarang udah di sesi 4 aja nih, Sobat Bapil. Di sini kita bakal nanya-nanya ke narasumber kita yang keren-keren tentunya. Boleh langsung aja ditanya Kang Satria. Nah, dari tadi maaf ya. Ini agak Santai. sakit. Santai. Nah, dari tadi kan kita ngebahas film Home Sweet Loan terus. Iya, Kan? betul. Rata-rata Home Sweet Loan terus. Nah, menurut kalian selain film Home Sweet Loan ini ada gak sih film yang setipe gitu? Steve ya. Mungkin kita cari tahu dulu ya latar belakang Home Sweet Loan ini kan tentang ini kan sandwich gen kan, Ya. sandwich generation. Jadi kebetulan di tahun ini ada nih
film tentang sandwich generation juga. Apa itu? Itu di awal-awal tahun itu. Judulnya Satu Kakak Tujuh Ponakan. Oh iya. Satu Aku kakak. belum nonton sih. Belum nonton ya? Belum nonton. Nah itu sandwich generation juga, tapi lebih menampung ponak-ponakan. Tapi sebenarnya 7 ponakan itu bukan berarti ada 7 ponakan, tapi ponakan itu ada berapa ya? Cuman beberapa, tapi yang sisanya tuh ya kayak orang tua dari ponakannya itu. Jadi kayak itu cuman apa ya? Kayak majas doang sih, kayak 7 ponakan tuh sebenarnya nggak 7 ponakan. Tapi ya itu yang jadi beban. Jadi sama ibu bapaknya gitu, Kang. Dalam Iya, dalam jadi itu teh. si ponakannya sama orang tuanya. Nah, Oh. Oke. Nah, ya ini sih tentang pekerjaan ya. Pekerjaan sama juga, tapi ini pemerannya laki-laki. Ciko Kurniawan yang perannya, namanya Moko kan. Dia ini kan bekerja sebagai arsitek. Dia ini harus mengampu dan merawat lah anak-anak dari kakaknya, ya ponak-ponakannya ini. Kalau boleh tahu berapa tuh Kang ponakannya? Ya kan tadi udah TV. Searching aja nggak boleh, bisa sih kalau nggak searching aja. Ntar aku searching ya. Sekalian premisnya aja, kalau nggak premisnya saya agak lupa soalnya udah agak lama kan. Oh, filmnya. Itu memang bagus banget sih. Sebentar. Keren-keren ya Indonesia ini. Kan itu sutradaranya juga Sama. ini kan, Moko. Yandi Lawrence. Dia Oh. baru menang penghargaan sebagai sutradara terbaik Iya. Keren. di Festival Film Indonesia. Sutradara keren-keren Indonesia. Masya Allah. Ya itu sih, ya kalau ya mungkin kita bahas ini aja ya, kayak perbandingannya aja gitu ya, bandingin. Iya, Mungkin bandingin. bisa secara teknisnya juga gitu kan. Ya, kalian udah nonton belum sih? Aku Hah? belum. Belum? Pada belum. Pada belum ya? Pada belum. Kita sendiri ya? Ya udah nggak apa-apa, Er. Gak apa-apa, mungkin ya dari kakak yang lain kan mungkin ada tipe film yang belum akan tonton juga kan, siapa tahu gitu kan. Jadi dari pribadi aja. Iya. Tapi mungkin nanti juga akan lihat perbedaannya gimana, maksudnya kadang sama, mungkin beda. Ya kalau saya cenderung lebih suka ini ya, Ya. suka Satu Kakak Tujuh Ponakan. Dibanding ini Home Sweet Loan. Iya, daripada Home Sweet Loan, karena ya saya nilainya objektif aja. Kalau Satu Kakak Tujuh Ponakan tuh filmnya tuh bercerita itu lewat visual juga gitu, lewat visual. Jadi nggak cuma dialog gitu, karena banyak scene-scene yang bagus gitu. Saya ingat salah satu scene yang menurut saya itu bagus banget itu ketika ada ini Moko sama pacarnya lah, yang deket Ya. lah. Dia lagi naik mobil, terus mereka masuk mobilnya itu masuk ke mesin pencuci otomatis. Itu scene yang bener-bener bagus banget gitu, karena Lucu gitu, Kang. bukan karena apa ya, kita tuh bisa menginterpretasikan scene itu seperti apa gitu. Sulit jelasin ya kalau kalian belum nonton ya, jadi susah sih, susah ngejelasin ya kalau belum nonton. Ya Mungkin itu salah sesingkatnya aja lah. ya itu salah satu aja sih, salah satu Favorit. scene favorit. Ya mungkin ya secara teknis mah menurut saya bagus Satu Kakak Tujuh Ponakan. Wow, itu dari pengambilan gambarnya gitu kan. Terus nah tadi nyinggung soundtrack kan. Ya. Nah justru di Satu Kakak Tujuh Ponakan ini ada juga tuh soundtracknya yang pas juga kan. Soundtracknya pas. Terus daripada Home Sweet Loan yang selalu diputer-puter gitu. Ini mah harus nonton, ini mah abis ini nonton. Abis dah. ini nonton Satu Ya, wajib Kakak nonton. Tujuh Kayaknya Ponakan. penasaran banget soalnya serius. Wajib Dari nonton sih kalian. Pulang dari sini nonton. Tapi nggak dipungkiri ya, Home Sweet Loan juga ada kok scene yang sifatnya yang berbicara secara visual gitu. Ya. Kalian inget gak sih setelah waktu mendekati ending, kan akhirnya rumah bapaknya dijual kan? ya. Kan mereka pindah rumah, Ya. terus ada kelomang lewat. Ya, Iya itu kan? kan yang pas dia Cangkangnya, beberes kan. cangkangnya juga cangkang baru kan? Iya. Nah itu sebenarnya metafora, itu sebenarnya ya menandakan kalau mereka itu punya rumah baru gitu. Makanya itu diceritakan melalui kelomang yang jalan Iya dengan rumah baru. Nah itu scene yang bagus banget sih. Aku nggak ngeh sih. Nah, Iya, itu bener sih. Sama. itu Sabrina Rochel memang suka ada metafora gitu di dalam filmnya. Seperti ya salah satunya itu yang kelomang itu. Terus di film
Dua Garis Biru nonton kan? Dua Garis Iya, Biru. iya. Nonton, Garis Dua Garis Biru. Biru nonton. Nah, di dua garis biru juga ada scene metafora itu. Kalau kalian ingat yang ini apa? Waktu mereka beli jus strawberry, Oh iya iya Strawberry iya. kan? Iya iya iya. jus strawberry, Hmm. terus gambarnya itu di shot ke blender yang ngancurin stroberinya itu. Iya. Hmm. Sebenarnya itu ingin bercerita kalau mereka itu ingin Yang- menggugurkan iya, iya. anak Betul. yang ada di kandungan gitu. Hmm. Buah hati. Jadi diceritakan melewati buah strawberry ini. Kalau Iya itu sih. loh. Iya, Sabrina Raja memang kayak gitu. Memang ciri khasnya seperti itu. Dia menghadirkan scene-scene yang sifatnya metafora gitu. Jadi ada keunikan tersendiri. Hmm. Mungkin dari Kang Erlangga kan ada di film Satu Kakak Tujuh Ponakan kan. Iya. Mungkin kalau dari Kang Ilham atau Kang Rizky, Siapa Kang- dulu nih? Mau Kang siapa Bokir dulu? punya. Kalau yang apa ya, sejenis. Setipe atau Setipe. sejenis bisa sih. Iya kalau misalnya setipe ya mungkin nggak ada sih kalau aku. Ya, soalnya jarang juga yang ngeliat Iya. film Sandwich Yang Sandwich. iya. gen gini. Tapi padahal Jarang. rata-rata orang Indonesia itu pada suka ya film-film kayak gitu karena mungkin Relate. lebih masuk ke dunia itunya Iya. pada saat menonton gitu. Iya. Kayak merasa Merasakan. ini sih gue gitu Mendalami kan. peran. Apalagi yang bekerja di kota-kota gitu kan. Iya sih. Iya. Oke, kalau kan dari Kang Ilham tuh kayak enggak ya? Ada nggak sih kalau misalnya film favorit banget gitu loh? Film favorit Film aku atau series deh Iya, gitu kalau boleh. biar gak bingung. kalau series dulu ya mungkin ya. Boleh. Kalau aku series ya mungkin aku suka yang J-drama Jepang. Oh, Oke. anime. Ya. Alice in Borderland. Oh, itu gua nonton sih. Nonton? Itu Seru kan? sih, Seru banget kan? Seru banget sih. Hmm. Season 1, season 2. Oh, itu seru pisan asli. seru. Seru banget itu. Itu Dan yang season 3-nya tuh tahun ini ya. Yang bulan September sekarang kalau nggak salah. iya, udah ngeluarin teaser sih kalau nggak Iya. salah. Udah ngeluarin teaser season terakhirnya. Belum nonton aku bang. Kang Erlangga semuanya film kayaknya udah ditonton ya, Kang? Pecinta film banget soalnya Iya. kan dia bilang tadi pas sesi 1 itu dia tuh suka banget film dari kecil. Oh, oke. Beda. Kalau aku mulai nonton film tuh dari SMP kelas 3. Kalau Kang Bokir nonton film dari kapan nih? Kalau saya mungkin nonton film dari SMA mungkin ya. Kalau sekarang gitu maksudnya tuh. Tapi- Karena emang dulu jarang banget suka nonton film gitu maksudnya tuh. Karena emang kegiatannya dulu Nggak ada kan waktu makanya mungkin ya. Dulu main aja gitu Main. maksudnya. Berarti beda sama saya ya. Kalau saya kan emang jarang banget nih nonton film tuh karena kayak Gabut. rata-rata bosen apa gitu. Boring ya? Kadang FOMO ya boring. Makanya ada juga nih seri-seri kayak atau drama Korea gitu kan. Nonton satu episode 2, 3, 4 sampai selanjutnya gak ditonton lagi. Padahal seru, tahu seru cuma kayak malas aja gitu. Iya sih. Ya, Jadi sering-sering bosenan. aja sih. Karena udah jadi kebiasaan jadi Iya. Iya. Ya. Mm-mm. Ya, soal Alice in Borderland tadi gini sih singkatnya ya. Kayak Squid Game, tahu Squid Ah, Game kan? Squid Game. Kalau Squid Game tahu. Tapi Cuman gamenya itu yang- game modern. Iya, betul. Gamenya itu game modern. Jadi yang ngebedainnya tuh Squid Game itu kan orang-orang yang emang butuh uang, Iya. betul kan? Iya, Yang Squid Game. Cuman di Alice in Borderland ini tuh orang-orang yang emang bener-bener pengen keluar dari game tersebut. Itu dia. Jadi ibaratnya kayak survive lah kita tuh. Jangan di spoiler lah. Kayak pernah nonton bentar. Jangan di Apa sih spoiler. namanya? Oh iya iya. Spoiler. Mungkin Ini kayak konsepnya tentang Alice in apa? Borderland. Gimana? Alice. Serius? Alice. Kalau ngomongin gamenya Alice. itu kayak pernah nonton. Oh bukan. Coba lihat coba. Nah, ini tuh kalau nggak salah tuh Bukan ini. diangkat dari cerita ini ya, fiksi dari Dari komik. Iya, Ada dari komik. komiknya. Heeh. Ada komiknya. Alice in Coba lihat. Wonderland. Kalau saya yang inget ada game-game gitu tuh apa Jumanji sih? mungkin. Bukan Jumanji dong. Zaman ini termasuk. Jumanji mah termasuk. Nah, Ini setipe yang sih, setipe. yang Iya, yang setipe. serem-serem gitu kayak Squid Game ya. Apa ya? Dari Jepang gitu kalau nggak salah, gak Ya tahu ini Korea. mungkin. Mungkin ini ya. Mungkin. Mungkin salah satunya ini. Sebenarnya di season 2 mah ceritanya udah kelar ya. Iya. Sebenarnya udah kelar ceritanya. Udah kelar. Season 2. Nah, tapi dengar rumornya katanya di season ketiga ini Joker. nah itu nah itu kalau dikasih tahu bakal spoiler sih ke season, Jadi kalian ke nonton season aja 2. deh. Nonton aja dulu season 2 nya karena season 1 sama season 2 itu satu cerita. Tapi yang itu utuh. emang benar-benar seru banget. Seru sih. Sumpah. Bikin tegang. Dibanding Squid Game aku lebih mending pilih itu. Oke. Game apa nih favorit? Bukan. Enggak, yang di Alice in Borderland game apa yang favoritnya? Oh, aku yang game favorit itu yang kejar-kejaran si apa sih? Si Alice itu sama siapa sih?
si partnernya tuh aku lupa lagi. Siapa sih? Aduh, aku lupa lagi. Yang cewek itu yang rambutnya segini. Heeh. Aduh, lupa lagi. Ya pokoknya dia lah. Ya. Yang kejar-kejaran. Hmm. Yang dari atas kontainer itu. Oh itu. Ya, itu seru kan? Itu mirip game Benteng itu. Iya, Mirip betul. Benteng. Benteng itu. Apalagi villainnya gila. Anjir itu filmnya Villainnya bener-bener. vulgar lagi. Udah deh. Wah seru pokoknya. Seru. Kalian harus nonton. Itu yang bikin ngakak tuh filmnya emang dia tuh diibaratin kayak jahat enggak, baik iya. Nah, iya Iya benar kan? benar. Bener gak sih? Pokoknya setiap villain yang di tiap game itu pasti punya motivasi. Iya. Punya motifnya. Jadi nggak senggak apa ya? Nggak se apa ya? Aduh lupa aku lagi. Ya nggak semata-mata dia tuh jahat tuh karena apa gitu. Jadi pasti ada alasannya. Oh ini baru ingat nama perempuannya Usagi. Ah, Usagi. Usagi. Mm-mm. Usagi. Kita perlu nonton nih, Bang. Nonton seru. Nonton soalnya. Kalau kalian suka nonton film-film survival gitu ya Alice in Borderland ini. Heeh. Kalau saya sih Rekomen lebih lah. lebih Iya. ke genre romance soalnya, bukan. Nah ada romance-nya. Ada. Ada romance-nya. Yang di bawah. Makanya tadi saya bilang yang Home Sweet Home itu kayak kurang kan di dalam Dalam romantisnya romansnya. karena saya suka film romance gitu. Ya saya juga suka film romance. Bahkan film favorit saya tadi romance kan, La La Land kan. Iya. Nah, Kalau di mungkin sini ada romance-nya karena karakternya juga tuh banyak karakternya. Karakternya banyak, nggak cuman Iya. Arisu dan Usagi tapi ada nggak sih menurut kamu karakter paling favorit? wah, Kamu Chisia dulu. lah. Ah, Chisia. sama. Chisia itu Jenius banget anjir semua. iya. Jenius. Itu ada karakter namanya Chisia, itu jenius. Oke, fix Karakter harus nonton pulang Yang sini jarang nonton. di spot sama kamera, tapi Lebih sekalinya gitu. di spot itu gila jenius banget secara Jenius. permainan. Dia tuh kayak wataknya tuh cool, Cool, dingin. tapi udah kejam. Alukar cuma alukar. Oke, dari Kang Bokir mungkin ada nggak, Kang? Mungkin yang setipe atau mungkin ada yang lain gitu. Apa ya? Mungkin Film yang atau series? tipenya tuh survival gimana? Bukan yang ngebahas ini tadi apa? Yang setipe sama yang setipe Home Sweet sama Home. Home Sweet Home. Nggak ada sih benar kata ini. Cuman bedanya sama satu kakak tujuh Ponakan, itu ya. lebih ke yang satu Satu tujuh ponakan, ini iya. konflik keluarga aja gitu gitu, konflik besar rumah tangga kayak gitu. Mungkin Berarti banyak Ya. ponakan juga, Kang. Banyak gitu. nggak ada. Oh nggak ada. Oh, belum ada. Kakaknya baru nikah kemarin. Enggak mungkin Iya. kakaknya nanti bukan satu kakak 7 ponakan, tapi satu anak satu kakak 7 anak. Itu Subur ya. definisi mau relate nih. Tapi mudah-mudahan nggak kayak gitu ya, Kang ya, nggak nyusahin ya, Kang. Oke. Kalau nggak sama deh kayak Ilham tadi yang buat favorit lah. Favorit film Series atau Lain film mati rasa lah. mungkin. Ah bisa tuh, boleh. ya enggak Nah, sih. itu Horor sama nggak ada yang horor, suka horor gitu ini tuh. Kalau series Ih, itu justru aku lebih takut horor. ke ada dua sih saya kalau film favorit series ya. Boleh, Oke, boleh boleh, ceritain, Mau Kang. itu dalam genre apapun, pertaruhan Oh, aku Oh. nonton. sama nonton serigala itu. terakhir tuh. Itu yang Oh, nonton dua-duanya itu. seru dalam hal actionnya, benar-benar kayak apa ya? Oh mungkin lebih suka action mungkin ya. Iya. Silakan. Boleh diceritain dong, Kang. Gimana tuh? Gue nggak nonton sih, Perjalanannya. kebetulan nggak nonton seriesnya, cuma nonton filmnya doang yang pertaruhan. Akhirnya rambut blond Erlangga kan? nggak nonton juga. Padahal seru tuh. Pertaruhan Gua booming nggak banget lagi. Gue Iya, nonton iya. filmnya doang yang tahun berapa gitu, yang Jeffrey Nicole masih apa Iya. sih? Kecil. Yang Masih masih kecil banget, masih yang masih sama krempeng. abang-abangnya kan. Iya. Masih sama Adipati itu. Iya. Tapi pertaruhan itu kan selalu booming. Masa sih gak nonton? Itu boomingnya juga booming banget. Tau. Dan sekarang pun Nggak tahu. gua lagi Lagi Nggak- mau tayang juga mau kan. tayang juga Iya. season 3 nih. Iya. Kurang tertarik, gak tahu. Ya karena udah nonton film pertamanya aja sih, konfliknya itu kayak gimana. Jadi ya sebenarnya suka film pertamanya tapi ya nggak tertarik aja nonton seriesnya. Karena Oke. gimana ya? Saya tuh kayak kebanyakan nonton series-series yang secara Luar. produksi itu udah bagus. Nonton web series kayak gitu kayak kurang aja gitu. Oke. Oke, boleh Kang Bokir tadi diceritain, lanjutkan. Mungkin dalam film pertaruhan ini kayak yang bisa dibilang favorit itu karena ada adegan scene yang tiap episodenya tuh yang bikin greget gitu. Setiap setelah episode selanjutnya tuh kadang kita tuh harus Terus tunggu. harus tunggu mau nggak mau gitu karena kita
ini yang bikin kita Penasaran gregetnya, ya? penonton tuh gitu, makanya itu mungkin Hooknya itu jadi di akhir gitu. ya. Oke. Sobat Bapil, seru banget kan ya keseruan-keseruan ngobrol-ngobrol kita hari ini. Nah, jadi buat sobat-sobat Bapil yang masih penasaran, jangan lupa langsung aja ditonton terus ya sampai sesi akhir. Dadah. Sobat Bapil, balik lagi nih sama aku Edelwis. Dan aku Satria. Aduh, Akang, gak kerasa banget ya Akang sudah di penghujung acara aja. Iya, gak kerasa. Padahal masih banyak nih pengen kita bahas soal perfilman gitu kan. Nanti aja di balik Di balik layar aja Balik kita layar aja ngobrol-ngobrol lah ya. Bisa sambil Nongkrong. Nongkrong. Oke, kita PR nih Akang, harus nonton banyak-banyak film nih. Iya, Iya. berapa film tadi itu ya? Tadi Sakatupo sama Alice in Borderland. Satu kalau tujuh Sama satu ponakan lagi, juga, satu kakak itu tujuh PR ponakan. buat kita banget nih Tiga Kang. berarti. 2. 3. Satu kakak tujuh ponakan sama Alice in Borderland. Gimana itu aja. Yang berat mah series sih. Oke, Akang-akang semoga ya kalian sehat-sehat selalu. Terus Amin. makin semangat nih kuliahnya mau semester selanjutnya. Aduh, Masya Allah keren-keren banget ya. Semangat lah, semangat. Semangat pasti. Oke, teman-teman. Mungkin sekian aja dari kita ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Dari awal sampai akhir ya, Masya dari Allah. awal sampai akhir maksudnya ya. Iya. Oke, jangan lupa ya saksikan di YouTube kita, nanti aku kasih channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Thank you.